Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat bertemu kembali di Rusdian Effendi Channel, konten-konten yang menyajikan tentang bahasa, sastra, dan seni. Nah, kali ini kita masih tetap bergabung di Rusdian Effendi Channel untuk membahas tentang pembahasan soal kompetensi integritas seleksi penerimaan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selamat menyaksikan, tapi sebelumnya silahkan subscribe video kami dan terus tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video terbaru kami. Selamat menyaksikan. Soal kelanjutan nomor 11. Sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin. Maka jawabannya adalah C. Jujur. Sebagai pembahasan soal nomor 11 ini, bahwa kunci untuk hidup dalam integritas adalah karakter jujur, hati yang tulus, tidak munafik, tidak merendam kesalahan atau konflik, pandai menjaga lidah, berani mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas komitmen yang dibentuk. Maka sifat utama yang harus dimiliki dalam kemampuan integritas awal sekali adalah sikap jujur. Jawabannya C. Soal nomor 12. Manakah yang akan Anda dahulukan, menyelesaikan tugas hari ini terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas ini menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Maka jawaban yang tepat adalah B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Sebagai pembahasan bahwa perintah atasan yang berbentuk pekerjaan merupakan tugas penting yang harus dilakukan daripada kepentingan tugas pada hari ini. Hal itu dikarenakan kepentingan atasan merupakan tugas urgensi yang bersifat insidental, yang urgensitivitasnya menyangkut atas nilai dan kepentingan bersama dan memikirkan nasib orang banyak. Makanya jawabannya adalah kita melaksanakan dulu tugas atasan terlebih dahulu. Soal nomor 13. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan tugas laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadirkan seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Menghadiri seminar dulu karena laporan tersebut belum harus segera diserahkan kepada atasan. Sebagai pembahasan, soal nomor 13 ini seperti layaknya apa yang diterangkan pada soal-soal sebelumnya, bahwa perintah atasan itu berbentuk pekerjaan yang merupakan tugas penting yang harus didahulukan daripada kepentingan tugas pada hari itu. Hal ini dikarenakan kepentingan atasan itu kan merupakan tugas yang urgen dan sifatnya insidental, dan kepentingan itu merupakan kepentingan bersama, dan karena atasan itu memikirkan nasib orang banyak. Makanya kita harus memilih jawaban yang D dulu, menghadiri seminar tersebut. Soal nomor 14. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka, sikap saya adalah A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukan. E. Tidak ingin melakukan sama sekali.
Maka jawaban yang tepat adalah E, tidak ingin melakukan sama sekali. Sebagai pembahasan di soal nomor 14 ini, bahwa kegiatan tersebut tidak perlu dicontoh karena bentuk birokrasinya terlalu buruk yang selalu berorientasi dengan uang yang sumber dari bentuk KKN atau sejenisnya. Oleh karena itu, ini harus segera diberantas. Maka jawabannya tadi yang tepat, tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal nomor 15. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Maka jawaban yang tepat adalah C. Melihat dulu kondisinya, seberapa dekat dan seberapa pentingnya informasi tersebut. Dalam melakukan pemberian informasi atau opini dalam diskusi, kita harus juga melihat situasi, kondisi yang ada. Hal tersebut menyangkut kepada nilai-nilai normatif, sopan santun, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan azas kepentingan informasi yang disampaikan dan siapa orang yang harus kita berikan informasi agar tidak menyalahi aturan dalam prinsip berkehidupan dan berbangsa. Soal nomor 16. Dalam suatu kelompok, apa yang harus Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kinerja tinggi, dan mandiri. D. Orang yang selalu berinovasi. E. Saya orang yang tidak pantang menyerah. Nah, dalam pembahasan kali ini, semua hal yang ada disebutkan di atas itu merupakan hal yang baik, tetapi semua terkondisi pada bentuk lingkungan yang ada dalam kelompok tersebut dan strategi mana yang harus dilakukan pada semua pilihan di atas. Jadi, kita harus melihat kondisi kelompok yang akan kita masuki. Jika kelompoknya itu mementingkan sebuah perubahan, maka kita harus yang A, orang yang kreatif dan inovatif. Tetapi jika agak sedikit sulit untuk menerima orang-orang baru, maka kita harus bisa beradaptasi yang B, mampu beradaptasi dan ramah. Tetapi jika kita memiliki kelompok tersebut adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai untuk saling mensupport satu sama lain, maka kita lebih baik memilih orang yang percaya diri dan hasil kinerjanya tinggi dan mandiri. Begitu juga orang yang selalu berinovatif jika kelompok tersebut adalah merupakan kelompok yang mau menciptakan hal-hal yang baru. Sementara jika kita bersatu kelompok dengan orang-orang yang memiliki dedikasi dan kinerja yang cukup tinggi, bisa saja kita harus memilih yang E, karena orang itu tidak pantang menyerah untuk meraih satu titik permasalahan. Jadi untuk nomor soal 16 ini tergantung bentuk kepribadian dan kelompok apa yang harus kita masuki. Soal nomor 17. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan adalah A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikannya dengan cepat. E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Maka jawaban yang tepat adalah D. Mencari informasi tentang tugas yang dirancang dan strategi agar bisa menyelesaikan dengan cepat. Sebagai pembahasan di sini bahwa kita berusaha untuk mencari informasi tentang tugas dengan berbagai cara yang maksimal. Lalu kita menemukan dulu strategi apa yang tepat dan cepat untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Maka tadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 18. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A.
menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dan bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dan bertahan di daerah itu. Jawaban yang tepat adalah C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Sebagai landasan untuk pembahasan soal nomor 18 ini, kita berusaha dulu untuk mencari informasi tentang tugas dengan berbagai cara semaksimal mungkin. Nah, setelah itu, lalu kita menemukan strategi apa yang tepat untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kalau seandainya memang kita untuk ditugaskan di daerah tersebut, maka mau tidak mau kita harus menerima karena itu konsekuensi yang harus kita lakukan. Dan kita juga harus menerima dan mencari informasi di daerah tersebut agar bisa bersosialisasi dengan cepat di daerah itu. Soal nomor 19. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah saya. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan orang. Maka jawaban yang tepat adalah C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Untuk pembahasan soal nomor 19, bahwa dengan merasa bersalah itu modal utama kita untuk introspeksi kekurangan kita dulu, untuk memperbaiki, lalu dengan merasa bersalah, keegoisan diri kita akan lenyap dan sikap meminta maaf merupakan solusinya. Tadi jawaban yang tepat C. Soal nomor 20. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan. Yang saya lakukan adalah A. Menurut rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Sebagai pembahasan di sini bahwa memalsukan tanda tangan orang lain adalah sebuah hal yang tidak baik dan tidak layak dilakukan. Karena itu lebih baik kita menegur dan memberikan sebuah konsep kejujuran. Karena melakukan kecurangan atas pemalsuan tanda tangan merupakan hal pidana, bahkan akan merugikan orang lain. Maka jawaban tadi yang tepat adalah C. Mengingatkan teman yang berterus terang untuk tidak mau melakukan kecurangan. Demikian tadi pembahasan soal tentang seleksi penerimaan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kompetensi integritas kali ini. Selamat bertemu kembali di soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.